Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rahmatnya, kehendaknya kita pada pagi yang sangat bahagia ini, sangat cerah ini, kita sekalian, bagi saya, bagi kita, bagi anandaku semuanya, masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus beribadah kepadanya, melaksanakan hal-hal yang bermakna bagi agama bangsa negara tercinta ini. Selawat dan salam pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al dan sahabat-sahabat sekalian, seru sekalian alam. Bapak Rektor yang saya muliakan, yang saya hormati, Bapak Ibu Rektor, Wakil Rektor, Bapak Ibu para dekan dalam lingkungan Universitas Islam Kebangsaan, kemudian jajaran semuanya yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu yang telah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor tadi. Yang saya banggakan, yang pertama adalah anandaku, adik-adikku semuanya, dari presiden mahasiswa, dari BEM fakultas, dari UKM pelaksanaan daripada Ormawa ini ataupun pelaksanaan daripada masa orientasi ini. Dan bangga saya hari ini adalah Adinda Ananda yang hari ini merupakan hari pertama, hari perdana yang merupakan dikemas dalam suatu kegiatan dinamakan tadi adalah PKKMB. Mohon maaf tadi unsur riasan ada yang berhadir, Ibu. Bapak. Kemudian pertama sekali perlu saya sampaikan, kita ada dua momen dalam kehidupan kampus. Momen pertama adalah hari ini, yaitu merupakan hari PKKMB. Insya Allah dalam perjuangan Allah mengizinkan umur dan keberkahan kita sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan. Insya Allah apakah nanti pada 3,5 tahun yang akan datang atau 4 tahun yang akan datang, kita berjumpa dalam kondisi keakraban sebagaimana pada hari ini, yaitu pada hari wisuda nantinya. Jadi ada dua momen dalam kehidupan kampus. Datang pertama adalah masa orientasi, datang ketiga adalah penutup ataupun di wisuda dalam berbagai disiplin ilmu. PKKMB dulunya waktu saya diberi nama dengan masa pelonco. Sekarang pada masa-masa kondisi hari ini, perpeloncoan itu pada saat normalisasi kampus, hilangnya masa orde baru, orde lama ke orde baru, kemudian orde baru pindah ke reformasi, kemudian perpeloncoan itu tidak dibenarkan lagi dan tidak diizinkan lagi, maka dirubah namanya menjadi ada masa orientasi mahasiswa, ada namanya Moska, ada masa yang diberikan nama dengan Pekan Ta'aruf, ada yang berbagai bentuk lainnya. Kini hadir sama dengan bentuk yang lama, yang masa perubahan itu diberi nama dengan PKKMB. Tapi intinya adalah sama, yang materinya akan diberikan oleh para senior-senior mahasiswa, oleh para pimpinan-pimpinan kampus, oleh berbagai mungkin pakar-pakar di bidangnya masing-masing, yang tentunya adalah memperkenalkan antara struktur kampus, memperkenalkan kegiatan-kegiatan di kampus, memperkenalkan mungkin proses pembelajaran, proses cara belajar kita yang selama ini adalah belajar di sekolah, yang berbeda belajar di kampus. Salah satu perbedaan adalah di mana penerapan di kampus itu adalah proses pembelajarannya secara SKS penuh. Di mana kalau di SMA pandai pun kita akan menyelesaikan pendidikan kebiasaannya adalah kalau SMA, SMK itu atau madrasah adalah 3 tahun. Tapi di kampus nanti ada proses pembelajaran SKS yang akan disampaikan oleh bidang masing-masing. Bisa saja Ananda nanti yang cerdas, yang
yang yakin, yang rajin bisa saja menyelesaikan pendidikan 3,5 tahun, standar 4 tahun. Tapi yang malas, yang tidak mau apapun, bisa saja adalah 5 tahun, 4 tahun lebih. Kalau 7 tahun adalah dia bisa saja dikeluarkan, atau istilah populer lain adalah drop out. Tapi di sekolah kita tidak mengenal demikian. Di sekolah kita adalah masuk jam 8, pulang jam 2, diproses terus, digembleng kita dengan oleh guru-guru. Tapi di kampus adalah berbeda. Kadang-kadang hari ini kita belajar jam 8, mana tahu besok tidak pada jam 8. Itu besok mungkin kena kita pada jam 10, lusa bisa saja pada sore hari, dan terus bergulir demikian. Itulah ada perbedaan-perbedaan di kampus. Kalau di SMA adalah, atau di SMK ataupun di madrasah, proses pembelajaran kita adalah 25% dari guru, dari pendidik, kemudian 25% lagi adalah secara belajar mandiri. Tapi di kampus dibalik, 25% dari guru, kemudian 75% adalah belajar mandiri melalui buku-buku perpustakaan, tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan berbagai yang lainnya. Itulah nanti akan kalian mendapatkan dalam 2 hari ke depan ini. Pekan Ta'aruf ataupun masa orientasi ini, perkenalan ini, juga nanti saudara akan berkenal dengan organisasi perguruan tinggi ataupun universitas, fakultas, berkenalan dengan adik kakanda daripada yang senior, daripada mahasiswa baru. Itu mungkin materi yang akan disampaikan. Yang paling penting adalah hari ini adalah akan dibuat kita menyangkut dengan etika, attitude kita. Tadi penghantar yang diberikan oleh Wakil Rektor 3 sangat bagus, yaitu bagaimana kita yang paling penting di sini adalah etika, menghargai yang lebih tinggi, menghargai yang lebih tua, bergaul antara teman, ada batas-batasnya, tidak ada bergaul berlebihan antara laki-laki dengan wanita, walaupun kita belum dipisahkan dalam satu kelas antara mahasiswa dengan mahasiswi, tapi ada batas-batasnya sebagaimana yang telah diberikan contoh pada hari ini. Kita lihat adalah pada sebelah kiri saya laki-laki, sebelah kanan saya adalah perempuan, yang ada batas yang agak lebar. Demikian juga dalam kelas, walaupun dalam kelas besok nanti adalah kita masih tidak dipisahkan antara wanita dan pria, tapi pastinya adalah akan dipisahkan pada tempat duduk. Tidak kita temukan pada satu bangku, pada satu meja 2 bangku itu satu laki-laki dan satu perempuan. Itu tidak etika. Hal itu akan dididik di sini, persoalan-persoalan yang demikian. Kemudian tugas saya hari ini dalam jadwal diberikan adalah tentang histori, sejarah, dan apa kira-kira ke depan tentang kampus atau yayasan ini. Diberi waktu pada saya adalah 50 menit. Mohon dapat dimaklumkan adalah yang pertama sekali saya dalam menerima amanah sebagaimana autobiografi saya tadi sebagai wakil bupati. Pada saat saya wakil bupati, saya membesarkan satu kampus yaitu Universitas Al-Muslim. Begitu saya habis wakil bupati, karena saya pendiri Universitas Al-Muslim, saya dinobatkan di situ sebagai rektor 3 periode berturut-turut. Setelah itu dalam perjalanan, saya pikir Al-Muslim itu adalah miliknya masyarakat Pesangan, miliknya masyarakat Pesangan lama. Di sana pemiliknya adalah masyarakat Pesangan, masyarakat Jangka, masyarakat Pesangan Selatan, dan masyarakat Pesangan Sebelah. Saya lihat adalah di bagian Biren ini agak sepi tentang perguruan tinggi di bagian ini di Biren. Ada pemikiran saya di ujung wakil bupati, saya mendirikan sebuah yayasan pada tahun 2007, yaitu Yayasan Kebangsaan. Kenapa saya berikan nama Yayasan Kebangsaan? Orang belum memikirkan. Hari ini orang memikirkan kenduri kebangsaan, pidato kebangsaan, pertemuan kebangsaan, berbagai ide-ide. Kita pada tahun 2007 telah terpikir Yayasan Kebangsaan sebagaimana megah pada hari ini. Pada tahun 2008 saya mendirikan sebuah sekolah tinggi, yaitu namanya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, yang bernumpang kita sewa toko pemerintah daerah di daerah lapangan Sowa di sana.
Kemudian sebelumnya pada tahun 2000 adalah saya telah mendirikan juga sebuah sekolah tinggi di Lux Mawai, yaitu Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STIMIK, sekolah tinggi komputer pertama di Aceh. Kemudian 2007 Yayasan, 2008 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2016 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Kemudian 2019 ada suatu ide, ada suatu kebebasan, kemudahan yang diberikan oleh pemerintah bagi kita, bagi masyarakat, bagi kelompok yayasan yang memiliki beberapa sekolah tinggi, diberikan suatu insentif, kemudahan. Silakan bergabung sekolah-sekolah tinggi tersebut yang sudah lama untuk non eksakta dilakukan moratorium, tidak boleh diberi izin baru. Tapi apabila ada perguruan tinggi sekolah-sekolah tinggi itu yang ingin bergabung, diberi insentif kemudahan oleh pemerintah, maka ide tersebut yayasan bersama seluruh sivitas akademika di sini merupakan satu ide, ayo kita bergabung. Lahirlah sebuah kampus yang bernama Universitas Islam Kebangsaan pada tahun 2019. Jadi kita kalau kita lihat usia ini lebih 4 tahun. Tapi lihat dari hak lahir daripada kampus ini sudah lama, sudah tahun 2000 di Lux Mawai, tahun 2007-2008 di Biren, digabungkan. Penggabungan 3 sekolah tinggi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Biren, Sekolah Tinggi Hukum di Biren, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika di Lux Mawai digabungkan menjadi sebuah lembaga besar, yaitu Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, yang pindah dari pertokoan di Lapangan Fawa, di Kayajato, di Kota Biren ke Blang Blade ini. Jadi sekarang sudah usia lebih 4 tahun, yaitu menjadi sekolah-sekolah tinggi tersebut dileburkan, dihilangkan, ataupun dia dileburkan, disatukan menjadi di bawah payung Universitas Islam Kebangsaan. Kalau di bawah universitas tidak lagi sekolah tinggi, fakultas sekolah tinggi ilmu ekonomi menjadi fakultas ekonomi, sekolah tinggi ilmu hukum menjadi fakultas hukum, sekolah tinggi komputer manajemen informatika menjadi fakultas komputer. Karena penggabungan itu diberi insentif, ditambahlah beberapa fakultas program studi baru, yaitu bertambahlah di lingkungan UNIKI ini Fakultas Pertanian bersamaan, kemudian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan bersamaan, kemudian belakangan lahir lagi yaitu Fakultas Teknik, yaitu juga sekarang baru saja 2 bulan lalu lahir satu sekolah tinggi, satu fakultas baru, yaitu Fakultas Ilmu Agama Islam. Jadi lengkap sekali sudah di UNIKI ini. Tentu kalau kita lihat dari histori sejarahnya, yang paling tua di sini adalah Sekolah Tinggi Komputer tahun 2000 menjadi Fakultas Komputer dan Multimedia. Jurusannya adalah Teknologi S1 Teknologi Informatika dan Diploma 3 Manajemen Informatika. Kemudian yang kedua, Sekolah Tinggi Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi ini fakultas tertua juga di sini dengan 3 program studi, yaitu program studi Magister Manajemen S2 Manajemen, kemudian program studi S1 Manajemen, dan program studi S1 Akuntansi. Kemudian Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum dan D3 Paralegal, Administrasi Paralegal. Tapi D3 itu paralegal terakhir diparkirkan karena tidak ada peminat daripada mahasiswa. Fakultas baru yang mana? Fakultas baru yaitu Fakultas Pertanian dengan jurusan program studi adalah Ilmu Pertanian dan S1 dan S1 Ilmu Peternakan. Kemudian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ini fakultas baru, sangat favorit karena program-program studinya adalah berbeda dengan yang ada hari ini, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu program studi yang lahir pertama adalah program studi Pendidikan Olahraga dan Jasmani S1, program studi Pendidikan
seni dan pertunjukan, belum ada di Aceh, ini di sini baru ada, juga S1. Baru saja lahir yang hebat adalah program studi pendidikan bahasa dan sastra Aceh. Kenapa lahir program studi bahasa dan sastra Aceh? Saya selaku anggota DPR Aceh telah melahirkan sebuah kanun perda di mana pada tahun 2022 akhir dilembaga-daerahkan bahwa 2 tahun setelah perda kanun tersebut dilembaga-daerahkan, seluruh sekolah di bawah pemerintah Aceh wajib harus menempatkan, memberikan mata pelajaran bahasa Aceh di seluruh jenjang-jenjang sekolah yang ada di Aceh. Kita berpikir dari mana gurunya? Belum ada S1 bahasa Aceh. Maka disinilah tempat nanti digembleng, dididik guru-guru bahasa Aceh yang sangat dibutuhkan ke depan di provinsi Aceh ini. Belum ada di tempat lain. Kemudian ada fakultas teknik, yaitu baru 1 prodi, yaitu teknik sipil. Kemudian ini usia 2 tahun, hampir 2 tahun. Kemudian baru saja lahir lagi, karena kita nama Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Saya pikir kalau nggak ada fakultas yang langsung menyentuh tentang ilmu keagamaan atau ilmu yang Islam, itu agak kurang lengkap. Maka lahirlah fakultas baru di sini, fakultas ilmu agama, dengan program studi yang pertama adalah pendidikan agama Islam, dididik menjadi guru-guru PAI pendidikan agama Islam di seluruh sekolah-sekolah yang dibutuhkan hari ini. Itulah kira-kira gambaran softwarenya ataupun lembaga-lembaga yang ada di bawah ini. Saya selaku pembina saja jarang pulang ke sini, tapi kalau pulang tetap bekerja, mengamanahkan, memberikan arahan-arahan untuk berlangsungnya proses pendidikan di sini yang baik. Tugas pokok saya di sini adalah menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung daripada penyelenggaraan daripada pendidikan tersebut. Anandaku bertanya, mana fasilitas? Inilah yang fasilitas kita hari ini. Kampus ini adalah lebih kurang hampir 3 hektar di sini. Di sini terdapat ada berbagai fasilitas sebagaimana disebutkan oleh Pak Warik 3 tadi. Silakan Anda pakai fasilitas itu, silakan Anda gunakan fasilitas tersebut. Tapi yang paling penting adalah pelihara, rawat, jaga kebersihan, tidak semata-mata dengan cara pemakaian yang merusak, yang tidak menjaga mungkin kenyamanan daripada teman-teman yang lain. Perpustakaan sangat indah, sangat bagus, silakan berkunjung. Laboratorium, kemudian terus kita berikan fasilitas-fasilitas lain yang sangat dibutuhkan. Kadang-kadang saya juga sedih, musola kita sangat nyaman, tapi pada saat sholat duhur masih sedikit. Silakan berkaya dan ramaikan pada saat-saat sholat berjamaah bersama. Kemudian saya pikir terus lembaga ini yang dijuluki dengan kampus The Best Choice Millennial, karena ini banyak sekali anak muda yang berkunjung ke sini, banyak sekali para remaja yang ingin kuliah di sini. Bahkan apabila kita melihat medsos daripada di dalam kawasan Biren ini selalu ditampilkan dengan keindahan daripada kampus ini, kenyamanan, sangat bersih. Saya berani mengatakan banyak pengalaman, udah puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun saya membina kampus, tidak ada kampus yang sebersih ini. Dan banyak saya lihat di medsos selalu ditampilkan taman Uniki, selalu gedung Uniki, dan yang paling pokok adalah rawat dan pelihara. Tidak ada nanti saya temukan buang sampah di tempat sembarangan, tapi pada tempat yang telah ditentukan. Saya melihat kampus ini sangat padat hari ini. Parkir saja susah, payah. Maka 2 tahun lalu, tahun ini kita telah membebaskan tanah di seberang sana 2,5 hektar lagi, hampir 3 hektar untuk pengembangan daripada kampus ini. Hari ini juga berkunjung dari pemerintah Aceh untuk perluasan kampus sebelah sana, yang pembangunan gedung baru daripada fakultas nanti, fakultas apa yang kita pindahkan ke seberang jalan. Hari ini merupakan peletakan kunjungan pertama untuk menuju pada pembangunan dalam minggu ini akan dimulai. Kemudian ada satu yang unik di sini bagi mahasiswa,
bagi mahasiswa. Pertama sekali yang yayasan baru mampu adalah mahasiswi. Mahasiswa tahun depan insya Allah saya janjikan. Tapi tahun ini sudah 3 tahun bagi mahasiswi, khusus yang wanita yang jauh dari tempat tinggalnya, apakah di Takengon, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Timur, Aceh Utara, yang kira-kira tidak bisa pulang ke rumah setiap hari, paling-paling sebulan sekali. Kita membentuk satu karakter di sini adalah kami menyarankan, bahkan setengah wajib menyarankan adalah jangan tinggal sembarang di luar, karena kita tinggal di pemondokan, tinggal di asrama sungguh sangat nyaman. Diberi nama di sini adalah pesantren mahasiswa kebangsaan. Pesantren mahasiswa kebangsaan kita tersediakan kamar. Tahap pertama wanita adalah 76 kamar. Satu kamar bisa dihuni 4 orang. Di situ di dalamnya oleh mahasiswa yang baru datang tidak perlu repot-repot, tidak perlu beli kasur, tidak perlu beli lemari, tidak perlu beli meja belajar dan sebagainya. Tinggal bawa koper, masuk 4 orang satu kamar. Dalam kamar tersebut telah disediakan ruang kecil, namanya toilet, tersedia di situ ruang mandi, satu kamar berempat. Di situ sangat nyaman. Kalau saya lihat adalah mirip-miripnya dengan hotel lah, makannya prasmanan di restoran, tapi ada sedikit pembayaran cukup untuk kita saja, sangat sedikit. Saya pikir pembayaran pun itu, Ibu Warek 2 berapa pembayaran per bulan hari ini? Ibu Ustazah mana? Berapa Ustazah? 800 rupiah, 800.000 rupiah per bulan. Berarti tiap bagi lihat lo kadung 25 per hari. 25.000 Per hari. per hari, 25.000 3 kali makan. 3 kali makan, listrik di situ, tempat tinggal di situ tidak usah beli komfort, semua tidak beli komfort, tidak beli apapun. Saya pikir satu kali makan 5.000 rupiah lah. Kalau kita makan di luar pun nggak dapat 5.000 itu. Saya subsidi setiap bulan tentang asrama ini. Saya pikir kok saya subsidi ini besar sekali setiap bulan, hampir 20 juta, 15 juta saya subsidi. Tapi akibat keikhlasan saya lihat buah sawit saya terus tumbuh akibat subsidi kepada anak saya. Saya janjikan tahun ini ada pembangunan di seberang sana, kampus baru khusus nanti untuk mahasiswa laki-laki. Ini baru yang paling rawan, saya pikir wanita yang paling rawan untuk tinggal di luar bersama tidak ada orang tuanya. Kalau di sini sudah ada 3 orang ustazah yang membimbing ananda semuanya dari malam maghrib sampai subuh. Tapi beban memang berat, wajib berjamaah. Maghrib wajib berjamaah, Isya, dan digedor pintu kalian apabila tidak bangun berjamaah subuh oleh ustazah yang telah bersama-sama guru asrama yang ada di sini 3 orang. Ustazah tersebut adalah tentunya alumni pesantren dan memiliki pendidikan serta 2 dosen pendidikan agama yang ada di sini. Kalau nanti malam harinya, tiap malam adalah belajar pendalaman Al-Quran, pendalaman ilmu agama. Kalau ustaz yang datang ke sini, guru laki-laki atau tengku laki-laki keluar ke balai, keluar ke musala. Kalau ustazah cukup di langsung dalam rangka pendalaman ilmu agama. Yang saya ingin besoknya adalah sarjana pertanian yang plus, sarjana ekonomi yang plus, sarjana teknik yang plus. Mana pada saat hari Jumat besok yang laki-laki dia sarjana komputer, kok bisa khutbah di hari Jumat di masjid? Dia teknik ST teknik, kok dia pegang tongkat pada hari Jumat itu? Nanti ditanya, itu alumni mana kok fakultas teknik bisa khutbah Jumat? Kok bisa berpidato, bisa berceramah? Inilah nanti dibilang oleh orang itu alumni Uniki. Bangga saya apabila menuju ke arah demikian. Jangan nanti kedapatan alumni Uniki pada saat tes caleg tidak bisa lagi. Pada tes mencalonkan diri sebagai apakah KIP, apakah tes
bupati, wakil bupati, gubernur besok, kok alumni kita tidak mampu ngaji. Ini sungguh memang memalukan kita pada alumni lembaga tercinta yang kita harapkan ini. Maka ini adalah dengan nama besar sekali namanya, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Nama Islam melekat, jaga karakter, sikap, jaga kewibawaan kita, jaga hubungan kita, akhlak kita, cara bergaul kita, cara berpakaian kita, cara mungkin bergurau dengan sesama mahasiswa, cara jalan bersama mahasiswa. Terima kasih ustazah yang ada di sini. Saya sangat kenal hari ini. Apabila saya pulang sesekali di sini, saya duduk di balai itu atau duduk di kantin, tahu saya mana anak pesantren yang lalu lalang di depan saya, beda dengan yang belum pesantren. Saya kenal sekali. Kenapa mereka sangat santun? Pakaiannya semuanya itu pasti kalau saya tanyakan siapa itu anak santri. Berarti itu ada perubahan sikap akibat kita coba pluskan daripada lembaga ini. Ini perlu pembentukan ke depan. Apakah hanya untuk mahasiswa di luar saja? Silakan. Kalau ada yang di dalam di sini, orang Biren, orang Bangladesh, orang beberapa kampung sekitar ini juga ingin bersama-sama menyangkut dengan menimba ilmu pengetahuan agama di malam hari juga diterima. Memang fokus utama adalah bagi mereka yang tidak bisa pulang keluar, tidak bisa pulang ke orang tua pada tiap harinya. Jadi kalau hari Minggu, Sabtu sore ingin pulang ke Aceh Tengah, lapor kepada ustazah, kepada pimpinan pesantren, pulang Senin akan bergabung lagi. Tentunya pada pesantren tersebut sudah ada kontak person, kontak siapa yang akan dihubungi. Umpamanya Siti Aminah pulang hari Sabtu sore ke Aceh Tengah, pasti akan ditelepon orang tuanya. Ini anak ibu Siti Aminah pulang jam 4 sore hari Sabtu. Bentuk tak pegah war satu pokput. Kita kengan nak terus, kita kengan nak sampai ke mana? Kang beraba-raba apa lain? Itu kan tidak diharapkan juga seperti itu. Jadi ustazah setiap mahasiswa pulang itu ada kontak person orang tuanya. Orang tuanya ya, ataupun tidak lagi orang tua, ada wali yang memang pada saat mendaftar siapa yang wajib dilakukan kontak person. Yang intinya adalah kampus ini adalah betul-betul wujudkan sesuai dengan makna yaitu Universitas Islam Kebangsaan. Jadi ini harapan-harapan saya yang paling akhir saya sampaikan, belajarlah dengan tekun, dengan kebersamaan, berdoa kepada orang tua adalah kita kesejukan kebersamaan, hargai apa alma mater kalian di sini, Unigi, orang tua kalian selama ini di rumah ada bapak ibu, tapi sekarang sudah bertambah lagi. Orang tua kalian di sini adalah ada pimpinan, ada dosen, ada karyawan di sini, adalah harus betul-betul dijaga kesopanan, tidak bahasa-bahasa yang tidak patut, tidak jalan yang tidak etika di depan orang tua. Yang istilah lain adalah bahasa Aceh, kegunung Pak Jelani na nasi pandu bahasa Aceh baju di lumpuda umang madem urang berdua. Maknanya orang tua ini ada pimpinan, ada yang kita hormati, kita yang muda ini harus menghormati yang tua. Guru kalian adalah orang tua kalian di sini. Makanya harus benar-benar kalian dididik di sini adalah yang paling pokok adalah tentang akhlak, attitude, tidak ada hal-hal yang menyangkut dengan yang lain. Kemudian dalam beberapa hari ini mungkin ada diuji petikah atau semuakah akan dilakukan tes narkoba. Kalau memang kedapatan tes narkoba nanti dapat, bukan dikeluarkan, tidak dikeluarkan, tapi akan dipantau, dididik, disempurnakan di sini. Mungkin ada perlakuan khusus untuk yang telah terkena narkoba, mungkin ada pengawalan khusus untuk yang seperti itu. Ini bukan artinya mungkin sudah terlanjur, tapi ini akan sekali, apakah seminggu sekali dipanggil oleh bimbingan Kasli tentang kita tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lembaga ini adalah terus besar, ada manfaatnya untuk masyarakat.
kalian telah bergabung ke sini adalah manfaatkan sebaik-baik mungkin kesempatan ini. Saya tadi menanyakan kepada panitia SPMB, mahasiswa baru kita tahap pertama ini ada sekitar seribuan dua kampus. Kampus utama di sini yaitu di Blangblade, kemudian ada kampus kedua, kampus Teknik Bina Bangsa yang sekarang menjadi Uniji B, Uniji Lusmawe. Di sana juga sedang melaksanakan program PKKMB juga sudah pada hari kedua. Ya, mitra daya. Artinya kita juga ada bekerjasama dengan beberapa pesantren yang ada di sini yang memenuhi standar fasilitas seperti daya tusuk, daya yang di Lumputu, daya apa namanya? Ya ada di Lumputu, ada di Lusmawe. Karena ada anak-anak daya yang tidak bisa keluar oleh program pesantren, tidak boleh keluar daripada daya. Dia pada malam hari, siang hari belajar kurikulum daya, kemudian pada pagi hari dia diminta kesempatan untuk bisa membuka kampus kita, tapi pembukaan kampus daya cukup selektif pada daerah yang memiliki fasilitas yang standar dan tidak berselang. Artinya boleh hanya di PD Daya, di Benar Meriah, di Aceh Utara. Kemudian di tempat lain kalau sudah berselang di PD nggak boleh karena itu sudah dianggap kelas jauh. Kemudian di Aceh Timur tidak boleh, itu kelas jauh. Di Takengon tidak boleh, itu kelas jauh. Tapi di Takengon bolehlah, dengan Benar Meriah satu. Kemudian PD Jaya boleh, di PD nggak boleh. Itu terus kita membangun. Yang intinya kita adalah ingin berbuat untuk anak-anak Aceh. Kalau memang nggak ada kampus ini, kalian bayangkan, bukan bohong, bukan mudah. Itu untuk kuliah ke Banda Aceh, tajak Banda Aceh, rohnya betakun Medan, betakun Jakarta. Hana peng 2 juta di bulan, nyan mimpi, dengan mungkin itu. Hana nyan lumpur, di bulan 2 juta untuk biaya hidup. Itu pun hana peng 20, mana dengan Bantajak Banda Aceh pun. Testing gua jaga Banda Aceh padu peng. Bak tak siwar rumah Banda Aceh, bak siwar rumah kana siwar. Tak ada kamar ini jenau, hitun takutlah 15 juta hitun sewa kamar. Cuman bak sewa kamarnya, bak pun enggak blo terbaik. Pihak blo spray, pihak blo kasut, pihak blo lemari, diharapkan 20 juta bagi bak. Ikno kan hana pengen lagi ya. Bahkan nyoronyo dengan yang belum bayar uang pembangunan, tapi terus tampung dan terima. Tapi jangan sia-siakan. Kalau disia-siakan itu nanti nggak segan-segan. Nanti kalau memang apa dikeluarin, maksudnya etika tidak bagus, di sini buat onar, di sini buat kekecohan, di sini tidak belajar, semester kedua tidak ada IP 3, itu akan memang dievaluasi kembali. Nggak perlu banyak-banyak sekali mahasiswa apabila memang tidak patut, tidak bisa dididik yang benar. Lo harapkan terakhir kepada panitia Posma, Moska, PKKMB, mungkin Moska, Ospek. Tapi lo harapkan bekna perpeloncoan, tapi bersifat mendidik. Nyoronyon kalan kagak gantung. Dia udah tanya lah, mutulih ino man luak sangan makna identitas S1 manajemen. Nanti mutulih mungkin logika, mungkin jurusan komputer terserahlah. Tapi bekna mutulih itu punya telur lagi. Kesal mereka ino. Kesal hat mencu jemu. Wate nyo lo harapkan baik terjadi. Begitu nyo itu tuput apa ya? Dipusut aja yang dulu. Dipusut aja kamu agam, tidak mana. Bani pusut aja itu yang menggelum itu siapa? Itu badan nama glum kira-kira 800 siapa itu bari itulah kupasus. Ya bari bari pakai yang kupasus teman kan naik kali hana lagi. Karena pakai kuring badan itu siapa itu aja nyokok kelompok kupasus. Yang anak gua. Benar lagi yang mai apa? Nah presiden Mesua benar lagi yang hana nentu mele. Ataupun tu siapa lang Edhar itu hanya tentara Jepang. Tidak boleh. Tidak ada itu. Hak Nyona sampaikan kepada rektor, tidak boleh. Nyona yang jak bercakap itu hanya kelompok kedidi yang dikipala yang
nggak boleh seperti itu, nggak ada lagi seperti itu. Jadi pendapat yang hitam mendung, kalau ilah itu nggak boleh seperti itu, nggak ada lagi. Jelas disuruh merangkak dari gerbang sampai ke itu nggak ada. Ya pemerintah nasihati bersama nyo hana longgap bencu lah, buat aku bencu. Nyo pakai peci gat lah, nyo pakai peci dia bapak untuk hari 3 hari, 2 hari nggak apa-apa. Itulah yang mungkin tidak ada lagi istilah perpeloncoan, tapi pembinaan, kebersamaan, keakraban, saling kenal mengenal, memperkenalkan kampus, memperkenalkan ormawa, organisasi mahasiswa yang ada di sini, itu paling baik untuk pembinaan-pembinaan ke depan. Dan Pak Rektor tadi pagi menyampaikan kepada kami ada acara di Medan, yaitu Raker Asosiasi Pengurus Yayasan se-Indonesia. Tidak bisa hadir, sedangkan Bapak Dr. Profesor Afridar di Medan, Bapak Dr. Zainuddin Ibrahim, IBA, Wakil Rektor 1, hari ini berangkat umrah. Jadi maklumkan 2 petinggi kampus tidak ada hari ini, tapi ada Wakil Rektor 2, Ibu Khairul, Wakil Rektor 3, ini Pak Dr. Zailani, nggak jumpa lagi mungkin. Ini di samping saya nih Dr. Mosbar. Dr. Mosbar ini adalah Dekan Fakultas Teknik, kemudian Dr. Syarifuddin, Dekan Fakultas Ekonomi. Ini Dekan biar kalian kenal, ini Kak Ormawa juga ini. Kemudian di samping Ibu Khairul yang Ibu Dr. Nazara, Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Kemudian di sampingnya adalah Bapak Muntasar Eskom Mkom, itu Dekan Fakultas Komputer. Di sampingnya lagi siapa? Dr. Fauji, Kepala Perpustakaan. Kemudian di sampingnya lagi itu Dekan Fakultas Pertanian, Ibu Suryani, Insinyur Suryani MPT, Magister Peternakan. Kemudian Doktor Senior, sampainya paling senior di sini adalah Dr. Azhari, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kemudian satu persatu mungkin nanti akan dikenalkan oleh sesama kita, tapi itu hanya petinggi fakultas saja. Ada yang lain nggak ada ya? Ibu Aisyah ada? Mana Ibu Aisyahnya? Ibu Aisyah itu lembaga penjamin mutu, itu Ibu penjamin mutu yang melakukan menimbang mutu daripada prodi dan mahasiswa dan dosen. Itulah mungkin kami sendiri telah digunakan oleh Pak Kamal tadi. Mohon maaf apabila saya ada kekurangan, jarang berjumpa hari ini, tapi saya tidak bisa kenal adik-adik semua, anak-anakku semua. Tapi kalau ada bertemu di pasar, di tempat-tempat keramaian ataupun di kampus, ikut saja, karena saya tidak bisa kenal satu persatu. Maklum usia atau banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang kami lalui hari ini. Hari ini masih menjadi anggota DPR Aceh, fraksi bidang pendidikan Komisi 6 bidang pendidikan dan bidang pendidikan Dayak, Keistimewaan dan Kekhususan Aceh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, Bapak Dr. Haji Amiruddin Idris SE MSI selaku pembina Yayasan Kebangsaan BIR terus berusaha memajukan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, terus mengupayakan beasiswa untuk seluruh mahasiswa Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, dan terus berusaha untuk mencerdaskan anak Aceh pada umumnya. Dengan visi beliau, jangan sampai ada anak Aceh yang tidak bisa memperoleh pendidikan hanya terbentur karena masalah biaya. Berikan sekali lagi tepuk tangan kepada Bapak Pembina. Hadirin sekalian, sambutlah Sanggar Bengong